Sesuai namanya, hype benar-benar hype akhir-akhir ini. Sebelumnya RR sudah buat konten terkait hype menuju peluncurannya kemarin. Nah, kalau bicara peluncuran hype kemarin bisa dikatakan sangat bagus dan memberikan dampak positif bagi harga token mereka. Tapi di tengah kesuksesan itu muncullah kritik dan fakta yang patut kita pertimbangkan di sini. Oke, di video kali ini kita akan mengulas secara tuntas apakah Hyperliquid masih hype ke depannya atau akan redup. Oke, let's go. Sektor gaming kini mulai melirik dan masuk ke ekosistem Hyperliquid dengan token GAT milik Infinigats menjadi token ketiga yang berturut-turut mendapatkan tempat listing melalui auction oleh tim gaming setelah Sovereign dan juga Pixelmon. Jumlah pembelian kedua proyek sebelumnya menunjukkan aksi harga yang kuat setelah pengumuman kemarin, di mana Sovereign melonjak dari angka 28 juta menjadi 54 juta market cap-nya. Sementara Mon naik dari 23 juta hingga menjadi 30 juta dolar. Nah, demikian pula mendapatkan ticker GAT di Hyperliquid itu memberikan dampak langsung pada ekosistem NFT Infinigats, di mana semua asetnya akan menghasilkan token GAT di TGE-nya. Infinipass naik dari harga 0,21 ETH menjadi 0,33 ETH. Ada juga Elder Gods hampir 2 kali lipat yaitu dari 0,12 ETH menjadi 0,2 ETH. Sementara Godfall yang baru minting itu naik harganya dari 0,07 ETH menjadi 0,21 ETH. Nah, itu membuat ketiga koleksi ini masuk 10 besar berdasarkan tren di OpenSea setelah pengumuman pembelian tersebut. Sistem lelang Hyperliquid. Sistem lelang Hyperliquid telah muncul sebagai alternatif atau komplementer yang menarik di samping listing check tradisional. Di sini menawarkan transparansi dan fleksibilitas bagi tim yang menavigasi lanskap listing yang sangat kompetitif saat ini. Nah, secara khusus, sifat publik dari lelang ini menghilangkan opasitas yang biasanya terkait dengan kesepakatan listing. Ini memberikan pasar pemahaman yang jelas tentang seberapa besar tim menghargai tempat listing tertentu. Hyperliquid memungkinkan tim untuk melewati negosiasi tradisional dengan checks dan membeli listing spot secara langsung. Dengan mekanisme lelang, harga dimulai dari 2 kali lipat nilai listing sebelumnya dan menurun selama interval tetap selama 31 jam hingga dibeli. Proses yang dapat diprediksi ini memberikan peluang masuk awal di platform yang telah menarik perhatian signifikan sejak TGE kemarin pada tanggal 29 November. Ini juga memberikan alternatif yang aman untuk tidak terpinggirkan oleh pipeline listing checks yang padat dan persaingan ketat dalam kondisi pasar yang menguntungkan. Yang terpenting, listing awal memiliki nilai paling tinggi karena setiap token baru mengurangi likuiditas yang tersedia. Itu akan memaksa proyek yang ada untuk saling bersaing mendapatkan perhatian dan juga volume perdagangan di platform. Mengapa tim gaming membeli auction? Bagi gaming Web3, Hyperliquid menawarkan peluang baru di ruang yang sangat kompetitif di mana tim biasanya memiliki pendanaan besar, produk yang sudah aktif atau siap diluncurkan, dan menghadapi tekanan besar untuk memenuhi TGE mereka. Mendapatkan listing di checks tetap menjadi tantangan karena permintaan untuk tempat-tempat yang diinginkan jauh melebihi ketersediaan, terutama ketika pasar sedang naik dan hanya sedikit tempat untuk listing yang disediakan untuk gaming. Nah, dinamika ini baru-baru ini mendorong tim gaming untuk lebih agresif dalam menawar listing di Hyperliquid. Dengan harga awal yang dianggap sepadan dengan potensi pendapatan perhatian besar dan juga likuiditas awal, menariknya listing Hyperliquid didominasi oleh tim gaming. Sementara proyek DeFi dan infrastruktur belum mengikuti hal ini. Ini sebagian disebabkan oleh ekosistem gaming Web3 yang erat, di mana tim sering terhubung satu sama lain dan tren menyebar cepat ke tim lain yang menghadapi situasi serupa. Ini terlihat dari pembelian listing yang berturut-turut Sovereign, Mon, dan juga GAT.
Banyak dari tim mereka merasakan tertekan untuk memanfaatkan waktu pengembangan mereka dan menunjukkan hasil segera pasca TGE. Itu menjadikan Hyperliquid sebagai alternatif yang menarik dibandingkan cek tier rendah. Nah, pertanyaannya, apakah Hyperliquid dapat mempertahankan likuiditas yang sebanding dengan bursa besar seperti Binance? Masih belum pasti atau kecil kemungkinannya. Tetapi untuk saat ini, platform ini menyediakan jalan keluar yang tepat bagi proyek gaming untuk memenuhi tonggak peluncuran mereka dan menarik perhatian investor. Pertarungan likuiditas menjadi sebuah tren. Tren ini mencerminkan pertarungan berkelanjutan untuk likuiditas atau pemain dalam gaming Web3. Seiring dengan gelombang proyek yang didanai dalam beberapa tahun terakhir yang mendekati peluncuran, dengan tekanan yang semakin besar untuk memenuhi tenggat waktu dan juga TGE, para tim pun berjuang untuk mendapatkan distribusi dan perhatian investor. Sistem lelang milik Hyperliquid menawarkan solusi yang menarik. Ini memungkinkan tim untuk meluncurkan proyek mereka secara strategis tanpa terikat oleh birokrasi pihak ketiga atau pipeline oleh checks yang terlalu padat. Dalam pasar di mana persaingan untuk listing checks yang sangat ketat dan akses yang terbatas, Hyperliquid memberikan keunggulan secara taktis. Ini memungkinkan proyek untuk memanfaatkan platform yang berkembang dan mendapatkan perhatian jangka pendek saat pasar secara keseluruhan mulai memanas. Oke, lantas apa resikonya? Ada surat terbuka dari Cam Benbrick, ia memberikan feedback untuk tim Hyperliquid. Nah, kesimpulannya banyak titik kegagalan secara tunggal. Ini dia 4 poin penting dari feedback tersebut. Yang pertama, titik kegagalan API. Ada kalanya upaya anjay link gagal karena API Hyperliquid sedang down. Validator tidak dapat anjel diri mereka sendiri jika API itu down. Karena validator harus mengirimkan permintaan ke server Hyperliquid untuk melakukan anjel. Tim mungkin sudah menyadari hal ini, tetapi desain itu perlu ditinjau ulang karena membuat API menjadi titik kegagalan tunggal yang sangat signifikan untuk sebuah jaringan. Jika tujuannya adalah membangun sistem Byzantine fault tolerant, tidak boleh ada node dengan hak istimewa khusus, seperti bergantung pada API yang terpusat. Yang kedua, titik kegagalan binary yang terus-menerus crash. Yang ketiga, titik kegagalan dari yurisdiksi. Mendistribusikan stake kepada validator eksternal juga akan membantu mereka menjadi lebih berkelanjutan secara ekonomi. Hyperliquid adalah blockchain yang berfokus pada throughput tinggi dengan biaya infrastruktur yang sangat tinggi juga, terutama saat menjalankan node di Tokyo. Saat ini, validator di bagian bawah daftar hanya menghasilkan antara 3-5 ribu dolar per tahunnya, yang dimana itu tidak cukup untuk menutupi biaya mereka. Hal ini menjadi tantangan khusus karena mereka harus self-bonding dengan 10.000 token Hype, itu antara sekitar 250.000 dolar. Dimana tujuannya untuk memvalidasi di mainnet. Yang keempat, titik kegagalan yang tidak diketahui. Semua kode Hyperliquid tidak terdokumentasi dan bersifat tertutup. Membuka sumber kode akan membantu validator untuk lebih memahami masalah yang mereka hadapi saat menjalankan node di Hyperliquid L1. Serta itu akan membantu pengguna mempercayai produk ini. Ini juga akan memungkinkan validator untuk mempelajari lebih lanjut tentang arsitektur dan juga algoritma konsensusnya. Namun saat ini informasi tentang HyperBFT sangatlah terbatas dan sumber kode pun yang terbuka tidak dapat memberikan transparansi dan pemahaman yang sangat dibutuhkan. Banyak diskusi berharga di saat diskusi juga. 7/11 validator independen yang dipilih langsung oleh Hyperliquid ditambah dengan validator yang dijalankan oleh Hyperliquid sendiri. Sekiranya mereka mengontrol 11/16 validator atau sekitar 81% dari stake dikontrol langsung oleh Hyperliquid. Semuanya bergantung pada uptime API yang terpusat. Republik Rupiah menyadari bahwa Hyperliquid Chain masih dalam proses pengembangan. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa Hyperliquid adalah tim yang buruk. Mereka semua kompeten. Namun, ini hanya menunjukkan bahwa para deposan Hyperliquid sepenuhnya harus mengandalkan kejujuran dari timnya.
Nah, yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa benar-benar tidak ada proses khusus di mana validator mendapatkan sesuatu di luar binary seadanya, di mana seluruh sistem bergantung pada anggota tim Hyperliquid yang membangun atau mendistribusikan perangkat lunak prapaket yang dijalankan setiap validator secara buta. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini adalah titik yang akan saya serang jika saya seorang hacker. Ini hanya melibatkan satu orang atau satu perangkat. Faktanya, ada banyak orang dengan otoritas yang diperlukan untuk membangun atau mendistribusikan. Namun, hanya perlu menargetkan satu, setelah itu setiap validator akan menjalankan kode tersebut tanpa mengetahui isi dalam kode. Nah, yang paling menakutkan, ini bukanlah teori. Ini adalah tepat seperti yang dilakukan para peretas yang melakukan leverage longing it di Hyperliquid selama 4 bulan terakhir. Mereka berhasil masuk ke server build Poly Network atau lingkungan kompilasi. Jika mereka berhasil melakukan hal yang sama di sini, mereka akan mampu mengekstrak lebih dari 2 miliar dolar dalam satu transaksi. Ngeri juga ya. Oke guys, itu dia update seputar Hyperliquid tentang perdebatan dan perbincangannya akhir-akhir ini. So, gimana menurut kalian guys? Komentar di bawah ya. Apakah kalian bullish atau bearish terkait Hyperliquid? Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update menarik tentang seputar dunia kripto dari Republik Rupiah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!